Selamat sore semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Christian Dwi Putra dengan NPM 24782047. Nah, di video kali ini saya akan membuat video untuk mengambil nilai UTS, yaitu video praktek yang sudah diberikan oleh dosen pembimbing yaitu Bu Nurul. Langsung saja kita buka LMS. Nah, di sini sudah tertera ya tugas untuk UTS praktikum kelas B dan C. Mahasiswa membuat video warm up tentang mini project. Lalu isi videonya tersebut terdapat struktur program, implementasi OOP dan inheritance, lalu implementasi expression handling, implementasi generator, iterator closure, demo program, serta refleksi singkat. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu struktur program. Jelaskan bahwa program dibangun dengan arsitektur modular. Sebutkan dua paket utama, tampilan struktur folder dan isi file. Oke. Jadi mana? Oke, di sini aja. Jadi uh, mini project yang telah saya buat itu adalah sistem parkir pintar, yang dimana terdiri dari dua package utama dan dua modul. Yang dimana dua package ini utama ini adalah uh, monitoring dan simulator. Yang dimana di dalam package monitoring ini terdapat modul main. Nah, lalu di dalam package simulator ini terdapat modul yang bernama parking simulator .py. Gitu. Langsung saja kita tunjukkan gimana sih bentuk package dan modulnya. Nah, tadi kan mini project, ini smart parking. Nah, ini adalah dua package utama, yaitu monitoring dan simulator. Di dalam monitoring terdapat modul main. Lalu di dalam simulator terdapat modul yang bernama parking simulator. Langsung saja kita bukakan, kita ketikkan langsung di CMD. Ini shortcut ya guys, biar cepat masuk. Project CD Smart Parking. Nah, lalu kita akan melihat strukturnya bagaimana sih susunannya, bagannya. 3/F. Oke, jadi di dalam smart parking susunannya itu terdiri seperti ini. Monitoring, dua package utama yaitu monitoring dan simulator, lalu main dan parking simulator. Dua package dan dua modul. Jadi artinya kode dipisahkan ke dalam file dan folder agar mudah rapih dan mudah dibaca. Lalu modul main ini adalah program utamanya, sehingga simulator ini, parking simulator ini adalah sistem parkir ya, yang nantinya dipanggil oleh si modul main ini, gitu. Ya, itu tugas yang pertama. Lalu kita langsung saja masuk tugas yang kedua, yang dimana di sini kita diminta untuk implementasi OOP dan inheritance. Jelaskan bahwa sistem menggunakan OOP untuk mempresentasikannya kendaraan dan slot parkir. Jelaskan juga atribut serta metode yang ada pada setiap kelas. Tampilkan kode kelas beserta inheritance-nya serta contoh instansiasi objek dan pemanggilan metode. Bahasanya agak rumit, tapi semoga kita benar ya dalam melakukan tugas kali ini. Yang pertama, jelaskan bahwa sistem menggunakan OOP dan mempresentasikan kendaraan dan slot parkir. Oke, jadi
Kita masuk ke sini. Apa itu OOP dan inheritance? Nah, OP adalah object orientasi programming. Ini adalah gaya pemrograman yang menggunakan kelas dan objek. Nah, lalu inheritance ini adalah pewarisnya. Nah, memungkinkan satu kelas mewarisi fitur. Fiturnya tuh maksudnya kayak atribut dan metode gitu dari kelas lain. Nah, dalam project ini vehicle adalah kelas induk, kelas pertama gitu, kelas induk untuk memanggil kelas-kelas lainnya seperti kelas kendaraan roda 2, kelas kendaraan roda 4. Nah, jadi si kendaraan roda 2 dan roda 4 ini mewarisi si vehicle. Nah, kita tunjukkan saja kodenya. Kita buka Sublime kita biar nggak bingung gitu. Sublime. Aduh. Ini guys. Aduh. Nggak mau. Nah. Ya sabar ya, agak sedikit patah. Lalu kita open saja. Oh ya, mohon maaf sebelumnya ini saya membuat di laptop my girl. Jadi laptop saya tuh nggak kuat buat video-video kayak gini. Oke, jadi yang tadi saya bilang adalah kelas vehicle. Nah, ini adalah contoh kelas vehicle atau kelas induk, yang dimana kelas ini adalah kelas dasar yang mempresentasikan kendaraan dalam sistem parkir. Gitu. Nah, atribut apa saja sih yang digunakan dalam kelas induk ini? Yang pertama tuh ada license part. Nah, license part ini ada 3 ini. Nah, 3 ini gunanya tuh untuk yang pertama tuh lisensi plate itu untuk plat nomor kendaraan, lalu entry time itu untuk waktu masuk kendaraan, dan exit time itu waktu keluar kendaraan. Nah, metode yang digunakan di sini yaitu adalah get info. Nah, mengembalikan info kendaraan termasuk waktu masuk dan keluar, informasi lengkap kendaraan. Kurang lebih seperti ini. Lalu ada kelas yang mewarisi dari kelas induk, yaitu kelas two wheel vehicle dan kelas four wheel vehicle. Nah, two wheel ini adalah kelas untuk kendaraan roda 2 motor, dan four wheel ini adalah kelas untuk kendaraan roda 4 yaitu mobil. Nah, lalu kelas two wheel ini ya mewarisi dari kelas induk tadi, dan four wheel juga ini mewarisi dari kelas induk tadi juga. Nah, lalu kita akan masuk tugas selanjutnya, yaitu jelaskan juga atribut serta metode yang ada pada setiap kelas. Oke, jadi jelaskan juga atribut serta metode yang ada pada setiap kelas, tampilkan kode kelas beserta inheritance. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan kan, pewarisnya tuh dari kelas induk itu. Nah, kelas induk ini, vehicle ini mewarisi 2 kelas, yaitu kelas roda 2 dan mobil roda 4. Nah, lalu kita akan lanjut tugasnya. Tampilkan kode kelas beserta inheritance-nya serta contoh instansi objek pemanggilan metode. Oke, kita
akan masuk pada contoh instansiasi objek dan pemanggilan metode. Aduh, mohon maaf. Jadi untuk pemanggilan instansiasi dan pemanggilan metode yaitu di dalam kelas parking lot. Nah, kelas ini nih, kelas yang menangani pengelolaan parkiran untuk mobil dan motor. Yang pertama-tama, nah, self mobil capacity ini dan motor capacity ini adalah inisiasi kapasitas awal parkiran mobil dan motor. Nah, ini gunanya tuh untuk buat parkiran dengan kapasitas tertentu. Misalnya kalian mau masukkan 2 ya 2, misal 4 ya 4. Lalu buat objek mobil dan motor dengan plat nomor. Nah, itu di mana sih? Nah, metodenya yaitu ini validasi plat. Di mana fungsi ini memvalidasi nomor plat nomor kendaraan. Nah, ini contohnya seperti ini. Muhammad Syah. Jika benar, plat akan divalidasi. Kalau salah, ya format salah gitu. Lalu selanjutnya kita akan memasuki metode yaitu ini def fungsi view status. Nah, ini gunanya untuk menampilkan status semua slot parkiran, yang dimana nanti ketika kita sudah menginputkan kendaraan yang sudah terparkir, ya semua yang sudah terparkir tuh ya gunanya di sini metode akan menampilkan status semua slot parkiran. Lalu ada lagi parkir di atas nah ini dia metode def on park vehicle. Nah, di sini nih gunanya tuh untuk mengeluarkan mengeluarkan kendaraan sesuai plat dan plat nomor yang sesuai yang telah kita input gitu. Unpark. Lalu kita akan menjelaskan lagi tentang mana tadi metode. Nah, ini dia print slot kosong. Nah, di sini fungsi print slot status ini gunanya untuk menampilkan kondisi setiap slot parkir, slot yang dicek, label jenis kendaraan. Jadi fungsi ini mengecek. Lalu ada lagi kan generator. Nah, ini metode generator untuk slot kosong. Nah, ini adalah maksudnya untuk dia mengecek dan menampilkan slot yang kosong gitu. Nanti kita akan merunning di soal yang nomor kelima. Nah, itu adalah contoh instansiasi objek dan pemanggilan metode. Lalu kita akan memasuki implementasi exception handling. Tunjukkan skenario error error utama yang ditangani merujuk pada penugasan lab. Tunjukkan potongan kodenya. Oke, jadi waktu kemarin tuh implementasi exception handling ini punya saya tuh ada yang salah karena kurang try except. Nah, itu saya malah menjelaskan if else. Nah, itu salah ternyata, dan Bu Nurulnya bilang juga di kelas saya waktu itu banyak sekali tidak sesuai gitu. Jadi sudah saya rubah juga waktu minggu kemarin tenggatnya. Jadi di sini pada penugasan lab 6 ini kan disuruh implementasi exception handling, tunjukkan skenario error utama yang ditanam menuju pada penugasan lab. Nah,
penugasan lab ini maksudnya pada lab 6. Nah, lab 6 ini menangani exception handling. Nah, gitu. Tunjukkan potongan kodenya. Oke, jadi except x aduh sabar. Masih. Jadi mana sih? Jadi exception handlingnya itu pada modul main. Nah, di modul main ini exception handlingnya tuh berada di input atau menu 1, 2, dan 3. Yang dimana pilihan 1 ini terdapat try, except, 2 juga try, except, dan pilihan 3 juga try dan except. Oke, saya akan menjelaskan di sini dari pilihan 1 dulu. Jadi di pilihan 1 ini apa yang terjadi sih? Jadi penanganan error input tidak valid saat membuat slot parkir. Jadi di sini nih saat pengguna ingin memasukkan atau ingin membuat slot parkir baru, nah atau menambah slot, nah mereka tuh harus memasukkan jumlah slot mobil dan slot motor. Namun si pengguna ini bisa saja memasukkan teks atau karakter yang bukan angka. Jadi kalau kita masukin angka nih 5, nah, itu jalan. Tetapi kalau kita bukan memasukkan misalnya 7, bukan memasukkan apa ya, huruf bukan memasukkan angka gitu, contohnya huruf tuh atau simbol-simbol lain tuh bakal error guys. Nah, masalah yang mungkin muncul di sini yaitu jika input angka, fungsi nt ini, si nt ini, variable nt ini, fungsinya tuh untuk akan melaporkan error, value error. Nah, sini input harus berupa angka. Lalu bagaimana penanganannya? Penanganannya tuh kode menggunakan try, except, dan value error. Nah, ini gunanya untuk menangkap error dan menampilkan pesan yang ramah. Ya ini contohnya, input harus berupa angka. Kenapa penting sih penggunaan try, except, dan value error ini? Gunanya supaya program tuh tidak langsung crash dan pengguna tahu harus memasukkan angka yang benar. Jadi kalau misalnya pengguna memasukkan angka asal-asalan gitu, walaupun programnya tahu, itu tetap nggak bisa. Ya biar nggak error gitu gunanya. Lalu untuk pilihan kedua nih, di pilihan kedua nih adalah penanganan skenario saat error saat menginputkan kendaraan masuk parkir. Masalahnya adalah yang pertama tuh ada parkiran belum dibuat, ketik 1. Lalu format plat kendaraan, format plat salah, misalnya BE. Nah, contoh ini. Lalu tipe kendaraan yang dimasukkan bukan mobil atau motor. Nah, jadi tipe yang dimasukin tuh misalnya kalian ketikkan kucing, terus Lamborghini, terus motor R15, ya itu bukan gitu. Itu mah merek ya guys, bukan motor mobil, bukan objeknya gitu. Lalu apa yang terjadi di pilihan kedua ini? Jika kita agak kecilan aja. Oke. Nah, jika parkiran belum dibuat, program melapor ke value error tadi ini, terjadi kesalahan. Nah, saat memproses kendaraan masuk, jadi harus dibuat dulu, diketikin 1 dulu, baru kita buat kendaraannya. Kalau langsung kedua gitu, langsung ke menu 2 itu nggak bisa.
Lalu fungsi validasi plat ini gunanya untuk menangani atau mengecek format yang bukan format format plat plat ya plat gini. Misalnya kita masukkan plat apa ya, BE 1345667. Nah, yang di tengah ini lebih dari 10, lebih dari 4 itu nggak bisa. Dan yang di depan ini juga lebih dari 3 itu nggak bisa, dan di belakang lebih dari 3 itu nggak bisa juga. Ya, itu. Lalu bagaimana penanganannya? Nah, semua error tersebut ditangkap dalam block tray dan accept. Nah, lalu ditampilkan ke pengguna agar tahu kesalahannya. Ada juga exception ini gunanya tuh untuk menangkap error tak terduga. Jadi yang nggak masuk akal gitu. Nah, lalu manfaatnya apa sih? Membuat aplikasi manfaat dari menu 2 ini adalah membuat aplikasi lebih stabil dan memberikan informasi yang jelas supaya pengguna bisa memperbaiki input mereka. Lalu untuk pilihan 3 atau menu 3, nah di sini tuh penanganan error saat kendaraan keluar parkir. Nah, skenario masalahnya di sini adalah parkiran belum dibuat tapi pengguna ingin keluar kendaraan gitu. Gimana sih? Coba kalian buat nih. Kalian langsung inputkan ke input menu 3, tapi kendaraan tuh belum dibuat. Nah, itu. Lalu format yang dimasukkan salah. Maksudnya tuh ketika sudah dibuat kendaraan parkir dan kendaraan sudah masuk, nah format yang kita masukkan tuh salah. Format yang kita masukkan kan udah masuk nih, kita mau keluar, plat yang kita masukkan itu salah. Itu nggak bisa, harus sesuai dengan yang plat yang sebelumnya kita masukkan itu. Jadi bisa keluar itu. Lalu plat kendaraan tidak ditemukan dalam data parkir. Nah, maksudnya ini dia nih bisa saja sudah keluar, tetapi bisa saja juga dia belum pernah masuk sekali, tetapi kita masukin plat itu, ya itu nggak bisa. Nah, lalu apa yang terjadi? Ya parkiran belum dibuat, jadi harus dibuat dulu. Lempar ke value error ini. Lalu penanganan errornya gimana sih? Ya sama seperti menu 2 tadi. Try accept itu untuk kesalahan input, dan accept exception ini untuk penanganan error yang tak terduga atau lainnya. Kenapa coba penting? Ini penting banget karena agar pengguna tuh dapat feedback yang tepat dan aplikasi tidak berhenti mendadak jika ada kesalahan input. Jadi misalnya ada kesalahan input nih, aplikasi tuh nggak langsung berhenti gitu loh, nggak langsung stop gitu, tapi bakal ada perulangan lagi. Contohnya ada syntax error ditunjukin, dia bukan malah break gitu. Nah, itu adalah penjelasan implementasi exception handling menurut saya. Lalu kita akan masuk ke implementasi generator iterator clauses. Tunjukkan implementasi dari konsep ini pada program. Oke, jadi kita akan menunjukkan konsep generator. Yang pertama tuh generator dulu. Generator ini ada di parking simulator. Ini deh.
Nah, mohon maaf sebelumnya ini kebalik penempatan, tapi nggak masalah, tapi kebalik doang urutannya. Jadi generator itu apa sih? Generator adalah fungsi yang menghasilkan nilai sementara, nilai secara bertahap. Nah, dengan keyword yield. Nah, yield ini. Nah, fungsi generator ini. Nah, ini gunanya untuk mengembalikan slot kosong satu persatu. Lalu bisa digunakan juga dalam loop for untuk mengakses slot kosong tanpa harus menyimpan semua slot sekaligus. Lalu kita akan tunjukkan iterator. Nah, iterator ini adalah objek yang bisa diiterasi. Nah, maksudnya bisa dipakai dalam loop gitu. Biasanya dengan metode iter ini dan next. Nah, dengan membuat iter objek parking lot bisa di loop langsung, jadi bisa dilakukan pengulangan langsung gitu. Nah, lalu mana tadi ya, get parkir. Oh enggak, ini. Nah, gunanya get parking vehicle ini seharusnya mengembalikan iterator yang menghasilkan kendaraan-kendaraan yang sedang parkir. Nah, fungsi ini ya gunanya untuk tadi itu menghasilkan kendaraan yang sedang parkir. Lalu kita akan menjelaskan closures. Nah, closure. Nah, ini. Closure adalah fungsi yang dibuat di dalam fungsi lain dan bisa mengakses variabel dari fungsi induknya meskipun fungsi induknya sudah selesai. Nah, contoh di kode saya tuh ini. Gunanya fungsi create recycle filter ini untuk menghasilkan fungsi yaitu filter recycle yang menggunakan variabel recycle tipe dari luar. Nah, fungsi filter recycle ini gunanya tuh bisa dipakai untuk menyaring kendaraan sesuai tipe. Jadi mereka ini menyaring kendaraan sesuai tipe, misalnya yang motor, yang mobil gitu, dikelompokkan jadi tidak bercampur gitu loh. Misalnya kan kita sudah membuat parkiran motor dan mobil. Nah, udah tahu formatnya motor, nah tetapi mobil itu bisa masuk. Nah, itu gunanya filter penyaring ini, gunanya untuk menyaring tipe yang mana motor, yang mana mobil. Nah, gitu. Lalu kita akan masuk ke tadi sudah kan implementasi generator, iterator, closure, tunjukkan implementasi dari konsep ini pada program. Udah. Kita akan mendemo program, running keseluruhan program dari awal hingga akhir sambil menjelaskan fungsi masing-masing. Oke, kita akan merunning, tapi kita akan melihat sudah berapa menit ya. 29 menit. Oke. Di sini kita akan demo program running, mengrunning keseluruhan program dari awal hingga akhir sambil menjelaskan fungsi masing-masing. Jadi kita ketikkan dulu cd monitor py 4840 47 py.
Di sini kita akan mengrunning keseluruhan program serta menjelaskan fungsi-fungsi dari menu 1, 2, 3 sampai 10. Oke. Jadi di sini adalah program ini adalah aplikasi parkir pintar yang dimana tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, yang mengelola slot parkir untuk mobil dan motor secara terpisah. Nah, program ini menyediakan beberapa fitur. Yang pertama tuh ada buat slot parkir atau membuat slot parkir. Nah, di sini buat slot parkir maksudnya kita membuat slot parkir untuk mobil dan motor. Lalu memasukkan kendaraan ke slot parkir. Lalu keluar parkir dan status parkir, tampilan riwayat simulasi, laporan iterator, unduh riwayat ke CSV, baca riwayat dari file ke CSV. Lalu cari data kendaraan lambda sort. Nah, yang terakhir adalah keluar. Jadi penjelasan fungsi utamanya yaitu kelas vehicle tadi. Yang kelas vehicle tadi adalah kelas kendaraan, kelas induk. Nah, vehicle ini adalah kelas dasar dengan atribut. Nah, isinya tuh tadi ada plat, nomor, waktu masuk, terus waktu keluar. Lalu kelas tadi saya belum ngejelasin ini ya. Kelas parking lot. Oh ya. Jadi kelewat lagi. Kelas parking lot ini kita jelasin dulu. Di dalam kelas parking lot ini terdapat fungsi-fungsi. Nah, kelas ini menangani pengelolaan parkir untuk mobil dan motor. Udah deng tadi. Nah, di sini adalah mengelola slot motor dan mobil secara terpisah dengan dictionary yang menyimpan kendaraan parkir. Nah, metodenya tuh ada banyak. Ada park vehicle, lalu on park vehicle, lalu ada view status, lalu ada ADD slot. Ya, gunanya untuk nanti saya akan menjelaskan ADD slot itu menambahkan kendaraan. Lalu ada get empty slot, lalu ada juga get parking vehicle, lalu yang terakhir ada create vehicle filter. Saya akan menjelaskan fungsi satu persatu dari nomor 1 hingga yang ke 10. Jadi yang pertama tuh kita buat slot parkir dulu 1. Nah, setelah ini masukkan jumlah slot tambahan untuk mobil. Nah, kita akan memasukkan jumlah untuk mobil. Misalnya kita masukkan 5. Masukkan jumlah slot tambahan untuk motor, kita masukkan 5. Nah, otomatis kita akan mengecek dong apakah apakah parkiran ini sudah dibuat atau belum. Nah, itu cara mengeceknya. Kita ketikkan 4. Nah, di sini tertulis status parkir mobil 50, motor 50. Nah, daftar kendaraan sedang terparkir slot kosong 1, 2, 3. Tuh. Jadi ada 5 sama 5. Jadi ada 10 slot parkir kosong. Ya kan? Ya. Lalu kita akan masukkan parkir. Masukkan tipe kendaraan, mobil. Nah, mobil ya. Nah, kita masukkan platnya. Misalnya Nah, ini bisa terparkir, teman-teman. Coba kita masukkan lagi mobil lagi. Mobil formatnya kita ngasal deh. Misalnya ininya BE-nya ininya 4. Terus ininya 5. Terus ininya gini deh. Gak sesuai dengan format. Apakah error? Nah, terjadi kesalahan, format plat salah. Nah, itu yang tadi saya jelaskan di explicit handling. Ya, itu. Lalu saya jelasin juga ketika slot belum dibuat, itu tuh kita nggak bisa langsung inputin ke masuk parkir, ke keluar parkir, status parkir, tampilan riwayat simulasi. Itu bisa. Yang nggak bisa tuh masuk parkir, keluar parkir, status parkir,
lalu laporan literatur, unduh riwayat, baca riwayat, sama cari data 9. Itu yang nggak bisa. Jadi saya akan jelasin lagi nanti satu persatu ya. Kan tadi sudah dibuat nih mobil nih, sudah masuk ke parkir ya. Kita akan cek status parkir. Kita ketikkan 4. Tuh. Status parkir mobil. Bener kan, mobil terparkir pada slot 3 BE44GH. Nah, daftar kendaraan sedang parkir BE44GH masuk 1138. Nah, coba kita masukin motor ya. Kita jangan lupa ketikkan 2. Kita pilih motor. Lalu kita berikan format. Nah, sudah terparkir ya. Kalau kalian nggak percaya, kita cek aja. Coba sih kita penuhin tempat parkirnya. Setuju nggak? Setuju ya. Kita isi dulu mobil. Isinya kita penuhin dulu pokoknya. Udah berapa ini? Mobil tinggal 1, 2 lagi. Kita penuhin mobil dulu. Kita akan memenuhkan parkiran mobil. Oke, kita lihat 4. Slot untuk mobil udah penuh ya. Otomatis daftar kendaraan sedang parkir tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama motor 1. Oke. Slot kosong 1, 2, 3, 4. Coba kita ketikkan mobil lagi nih. Kan parkiran udah penuh nih. Kita ketikkan mobil lagi. Mobil. Kita masukkan lagi R. Nah, terjadi kesalahan format. Nah, sebenarnya bukan format ya, penuh ya kendaraannya. Kendaraan penuh. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi saya lupa menggantinya. Tapi tidak apa-apa. Tuh, sudah penuh, jadi tidak bisa terparkir lagi ya. Ya, kira-kira seperti itu. Bagaimana caranya? Ya, caranya dengan kita mengetikkan 1. Nah, kan tadi full ya mobilnya, kita tambahin 1. Motor kita tambahin 1. Otomatis slot parkir ditambah 1+1. Jadi yang tadi full itu ditambah 1. Jadi slot 1 slot kosong, dan buat motor kosongnya ada 5. Kalau nggak percaya kita ketikkan 4. Tuh. Ya kan, yang tadinya penuh jadi tambah 1. Nah, jadi 66, ya kan? Oke, kira-kira seperti itu. Lalu kita akan mencoba menu yang ketiga. Menu 3 ini masukkan plat kendaraan yang keluar. Yang akan keluar maksudnya. Kita masukkan ini deh. DE 2222 3 FGG. Mobil F2 mobil DE 2GGG FGG keluar dari slot mobil parkir 4. Keluar parkir, waktu keluar 17.42.57. 17 benar ya. Coba kita cek 4 status parkir. Apakah keluar? Sekarang keluar 2 kan? Tadi yang kosong cuma 1, sekarang ada 2 kosong karena sudah keluar tadi plat B DE 233 FGG keluar dari slot mobil. Nah, coba deh yang motor. Kita akan mengeluarkan motor. Motor tuh platnya apa? Motor BE111GH. BE111GH. Keluar parkir, waktu keluar 17.43. Coba kita cek. Ya, untuk status parkir motor kosong semua ya. Oke. Ya.
kira seperti itu. Lalu kita akan gunakan menu 5, tampilan riwayat simulasi. Nah, tampilan riwayat simulasi ini maksudnya tuh tampilan riwayat yang sudah pernah masuk ke tukang parkir, yang sudah pernah masuk ke sistem parkir ini. Dia itu entah kita nggak tahu itu kapan, kemarinnya kah, atau sebelumnya. Ya, kita ini pasti akan berubah terus teman-teman. Nggak selalu 44. Dia bisa 30, 50, gitu, 60. Ya, yang penting ini nih, simulasi ini nih nggak netep di 44 gitu loh. Kalau kalian nggak percaya, kita ketikkan 5. Tuh, 46. Coba kita ketikkan 5 lagi. Tuh, 46 lagi. Coba kita ketikkan 5 lagi. 52. Kita ketikkan 5 lagi. 32. Kita ketikkan 5 lagi. 48. Kita ketikkan 5 lagi. 57. Kita ketikkan 5 lagi. 38. 44, 46, 48, 34, 49, 50, 30. Ya, dan seterusnya. Selalu berubah-ubah, nggak selalu netep nomor itu aja. Karena ya itu tadi yang saya bilang, itu bekas riwayat parkir, entah itu nggak tahu kita kapan gitu. Itu tampilan riwayat simulasi itu gunanya itu. Lalu kita akan mencoba di menu 6. Di menu 6 tampilan laporan iterator parkir dan slot kosong. Nah, ini sama saja sama saja kayak format ke menu 4 ini, SAS parkir, tapi bedanya dia menggunakan iterator yang sudah tadi saya jelaskan itu. Kendaraan yang sedang parkir menggunakan iterator. Nah, WE 233 RRR four wheel. Nah, ini artinya mobil ya, roda 4. AS 1222 FGG four wheel, roda 4 juga. Roda 4 ya kan. Slot kosong, mobil slot kosongnya ada 2, motor ada 6. Ini sama saja kayak menu 4, cuma bedanya dia dikasih tahu four wheel ya. Sebenarnya sama aja, total slot kosong 2, mobil dan motor. Nah, kurang lebih hampir sama ya menu 4 sama menu 6 ini. Lalu gunanya menu 7 ini, unduh riwayat ke CSV. Kita akan ngunduh riwayat mobil yang sedang parkir ini dengan simulasi tadi. Ini kan simulasinya ada 30 ditambah 4, jadi 34. Nah, coba kita riwayat parkir berhasil disimpan ke CSV. Nanti ini masih banyak yang belum saya jelasin di monitoring. Nah, kita lihat. Oke. Nah, tadi kan 34 ya. Kita lihat. Oh, 34. Di sini ada 39 ternyata. Karena ditambah ini plat jenis waktu keluar dan waktu masuk. Belum keluar. Oh iya, bener. Coba deh kita update. Kita update deh riwayat simulasinya jadi 59, sama kita laporan iterator. Lalu kita unduh lagi. Tadi ada 59 simulasinya. Kita akan membuka apakah dia ada 59. Seharusnya ada sih. Nah, di sini ada 59 ya. Dan yang belum keluar juga. Nah, bener ya. Lalu kita akan
menggunakan baca riwayat dari file CSV. Kita akan membaca. Ini gunanya untuk membaca file yang di CSV tadi. Nah, banyak betul ya. Tuh, keluar, Nah, 67 bener nggak? Tadi di CSV ada 67. Sebenarnya lebih aturannya 68 karena untuk format plat nomor jenis waktu keluar ini. Nah kan 68. Nah benar ini sudah benar ini. Lalu kita akan menggunakan menu 9, cari data kendaraan, lambda search 9, masukkan plat. Kita akan memasukkan plat ini aja deh. Ini kan belum keluar ya, coba kita akan lihat apakah bisa. Ketika di running ditemukan satu kendaraan plat jenis masuk keluar, plat BE44GH jenis 4 wheel masuk 1738, keluar masih parkir. Berarti dia masih parkir, belum keluar, bener nggak? Belum keluar. 1738 kan masuk, bener nggak? 1738 bener. Itu coba kita cari satu lagi deh. Kalau kalian masih nggak percaya, kita akan cari yang bawah aja biar mudah. Lalu kita enter. Nah, ditemukan satu kendaraan plat BA657, benar nggak? 657 XYZ 4 wheel mobil, masuk 0000, keluar 118, masuk 000, keluar 118. Ya, guna 10 tuh untuk keluar. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan lagi sedikit. Nah, aduh, Bang, gimana sih kalau kita langsung ketikan 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Nah, kita coba aja ya teman-teman. Kita masuk parkir, apakah bisa? Nah, terjadi kesalahan, parkir belum dibuat, ketik 1. Nah, itu gunanya tadi explanation handling yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi kita harus ketik 1 dulu. Coba kita mau keluar deh, bisa nggak? Seharusnya nggak bisa. Nah, terjadi kesalahan, parkiran belum dibuat. Ya, itu parkiran belum dibuat kan. Jadi kita buat dulu parkiran. Coba kita cek deh, cek status parkir 4. Nah, parkiran belum dibuat. Ya, jadi harus dibuat dulu parkiran. Nah, tapi kalau untuk tampilan riwayat simulasi itu bisa. Nih, kalau nggak percaya, ya karena ini adalah cuma riwayat gitu loh. Ini riwayat yang sebelumnya, bukan dari kita yang buat, dari mesinnya yang buat, dari mesin parkirnya sendiri gitu. Kalau nggak percaya nih, pasti berubah ya. Tuh, ya kan? Ya. Coba deh kita laporan iterator parkir dan slot kosong. Coba kita lihat. Tuh, parkiran belum dibuat. Coba kita unduh 7. Unduh riwayat ke CSV. Gagal menyimpan, pastikan file tidak sedang terbuka. Oh, ini masih terbuka. Coba kita tutup dulu ya. Kita ketikkan 7. Riwayat parkir berhasil disimpan ke CSV. Nah, ini bisa karena riwayat parkir yang tadi ini, yang 45 ini, itu ya cuma sekedar riwayat. Jadi makanya bisa. Itu bukan nyata. Itu simulasi. Itu tidak nyata. Coba kita lihat. Tuh, benar ya. Ada 46. Sama ini judulnya 1 atau 45 kalau nggak ada judul. Lalu mana tuh ini? Lalu kita akan mencoba baca riwayat dari file CSV. Kita ketikkan 8. Nah, ini bisa karena cuma baca aja, baca riwayat yang dari file CSV tadi. Benar ya. 45 ini tadi 45.
Terus yang kesembilan, cari kendataan kendaraan Lambda search. Ini udah positif, bisa. Coba kita cari yang paling bawah aja ya, yang paling mudah. Agak F, jenis forward, masuk, keluar, kita lihat. 18 17 keluar, benar. Coba deh kita apa ya? Udah semua ya? Kita coba-coba masukkan jumlah untuk mobil. Oh ya, tadi ini belum. Masukkan jumlah slot tambahan untuk mobil. Nah, ini di sini kita harus memasukkan angka, bukan huruf. Coba kita masukkan huruf. 1. Apakah bisa? Input harus berupa angka. Nah, itu tadi expression handling yang sudah saya jelaskan. Itu kan satu, ini huruf, tapi dia memanggil angka tapi dia huruf tapi nggak bisa. Coba kita ketikkan lagi. Kosong deh. Nah, kosong. Kan dibuat 0, 0 lah, karena kita inputnya 0. Coba kita masukkan 1 karena jadi 1 berarti ya. Coba kita masukkan jumlah 5. Jadi kan 1 sama 1, jadi 1 tambah 1 1 tambah 5 6, 1 tambah 1 1 tambah 5 lagi 6, berarti 6. Tuh. Apalagi yang belum ya? Buat slot parkir udah, masuk parkir udah. Parameter slot kosong udah semua sih ya. Demo running keseluruhan program dari awal hingga akhir, menjelaskan fungsi masing-masing. Udah. Jadi oh ya, yang terakhir tuh ada refleksi singkat hal yang paling menantang dan pelajaran yang didapat selama mengerjakan ini project. Apa ya menantangnya? Apa ya? Menurut saya jujur ya, kita masuk ke sini aja. Jadi menurut saya tuh hal yang paling menantang tuh apa ya? Dari ya semuanya menantang, dari awal membuat PKX modul ya. Menantangnya karena apa ya? Itu tuh menantang karena tenggat waktunya. Yang bikin saya menantang tuh ya karena tenggat waktunya. Itu yang bikin ya seru lah pokoknya. Misalnya kan saya ini kan hari Rabu nih. Hari Rabu ada pelajaran Bu Nurul nih. Nah, hari Rabu tuh pasti di malam Rabunya, di hari Selasanya, saya tuh pasti ngulik kode untuk pelajaran besok. Jadi besok nih, jadi pas hari Rabu ini, nah saya tuh tinggal nanya yang apa yang nggak saya tahu. Nah, misalnya gitu ya. Ya itu sih yang paling menantang menurut saya. Semuanya menantang, tapi itu yang paling menantang menurut saya. Waktu, manajemen waktunya itu yang menantang. Karena apa ya, ketika dikasih tugas nih pasti kalian panik kalau tugasnya tuh kayak kemarin nih, Rabu kemarin lah sebelum UTS. Kelas saya tuh dikasih tugas suruh mengerjakan lab 8 apa lab 7 gitu. Lab 8 kalau nggak salah. A dan B. Nah, itu tuh harus dikerjain di situ. Nah, salahnya saya tuh lupa hari Selasanya itu saya nggak nyari dulu. Biasanya saya cari dulu, saya ngertiin dulu lah maksudnya. Nah, di hari Rabunya itu baru saya tinggal lanjutin. Tapi di hari Rabu yang kemarin tuh saya lupa. Jadi
saya panik gitu kalau disuruh ngerjain langsung gitu. Waduh, pasti Bu Nurul tuh keliling-keliling ngeliatin, oke. Sambil senyum-senyum tuh, itu ya menurut saya menantang bener sih pelajaran Bu Nurul tuh. Saya juga apa ya, berterima kasih sama Bu Nurul tuh ya, dia kayak gini nih ya, dia ingin melihat mahasiswanya tuh sukses gitu. Saya juga ah udah nanti lagi lah lanjut. Itu refleksi singkat tapi nggak singkat sih, itu panjang. Jadi hal yang paling menantang dan pelajaran dapat, jadi pelajaran yang saya dapat tuh apa ya, di proyek ini nih uh, saya dibantu untuk memahami cara membuat program yang baik dan benar serta terstruktur gitu, nggak asal-asalan gitu. Ya contohnya kayak parkiran tadi. Nah lalu menggunakan konsep OOP. Nah pentingnya validasi data agar program berjalan dengan lancar. Lalu serta mengelola data dengan efisien. Nah, dengan pengalaman ini saya tuh bisa lebih mengaplikasikannya dengan teori pemrograman ke dalam praktik nyata dengan lebih baik. Jadi ya itulah, saya dapat memahami apa ya, cara membuat program dengan baik dan teratur gitu tanpa salah-salah, walaupun ada kurangnya juga, masih ada kurangnya. Ya ini pengalaman pertama saya sih dari kuliah ini. Semoga saya kuat untuk pengalaman berikutnya. Masih banyak hal-hal yang baru yang belum dicoba. Akan ada kejutan-kejutan baru yang belum dicoba. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman untuk kelas B ini, karena menurut saya kelas B ini uh, beda gitu dari kelas yang lain. Itu aja. Sudah maghrib juga. Sekian penjelasan video praktikum mengenai UTS yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan dalam apapun, dalam saya mengerjakan, dalam saya menjelaskan, kekurangan apapun lah itu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Bu Nurul juga saya mohon maaf, dan teman-teman juga. Terima kasih. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih.